Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Senin siang seharusnya Pak Sugeng Haryadi, tapi karena hari ini namanya tidak bisa mengisi, saya yang menggantikan beliau. Masih soal sholat, jemaah sekalian, hadis-hadis yang dibacakan Pak Sugeng selama ini berkaitan dengan sholat. Nabi menyatakan di dalam satu hadis bahwa ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Suatu saat akan datang suatu zaman di mana ada orang yang sholat tapi sebenarnya tidak sholat. Ada orang sholat tapi sebenarnya tidak sholat. Maknanya adalah kita kembalikan ke Al-Quran. Di surah Al-Ankabut 45 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah, tegakkan salat. Inna salata tanha anil fasya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Tegakkan salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah kemungkaran, kekejian dan kemungkaran. Ya. Dan salat itu lebih baik hikmahnya dari yang lain-lain. Ya. Jamaah sekalian, aqimus shalah, menegakkan salat dari kata qama yaqumu. Ini berbeda makna dengan istilah di bahasa fa'ala, mengerjakan itu. Kalau fa'ala mengerjakan, jadi qama menegakkan. Jadi mengerjakan dan menegakkan itu beda. Di dalam Al-Quran perintah-perintah salat itu berdasarkan pada kata dasar qama yaqumu, aqimus shalah, yuqimunas shalah. Tidak berdasarkan pada kata dasar fa'ala, mengerjakan. Sebab makna menegakkan jauh lebih dalam daripada sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan mungkin sekedar kita sudah wudhu, kemudian kita takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam. Tapi menegakkan sholat ini tidak hanya sekedar mengerjakan sholat itu. Saya mencoba merumuskan menegakkan sholat itu sholat ritual ditambah sholat aktual istilahnya. Jadi kalau sholat ritualnya itu 5 waktu itu. Jadi 5 waktu dan harus kita lakukan dengan berkualitas tinggi, apa yang disebut dengan sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk di dalam pikiran harus konsentrasi. Di dalam gerakan tumakninah gerakannya, sholat bacaan, khusyuk bacaannya itu kalau kita benar paham dan tepat gitu. Jadi hafal, benar dan paham. Kemudian itu sholat khusyuk diantaranya. Kemudian setelah sholat khusyuk, di dalam sholat 5 waktu itu dilanjutkan dengan mengamalkan ajaran sholat di dalam kehidupan. Seperti sekarang ini, barusan kita selesai zuhur. Zuhur itu mengajarkan kedisiplinan, kebersihan, mengajarkan kebenaran, keadilan, keikhlasan, kesabaran. Saya katakan semua kebaikan itu diajarkan di dalam sholat. Dan setelah zuhur ini, kita harus mengamalkan ajaran sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ajarannya zuhur, nanti kita amalkan sampai asar misalnya. Sebagaimana pagi subuh juga demikian. Ajarannya subuh dengan zuhur itu sama. Kebersihan, kedisiplinan,
kekompakan, ya, kesabaran dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu harus diamalkan. Ketika subuh selesai, waktunya kita mengamalkan kebersihan. Jadi dalam keadaan bersih itu tidak hanya pas sholat ritual 5 waktu, tetapi dalam kehidupan juga. Maka ajaran subuh kebersihan, kesucian diamalkan sampai zuhur, kebersihan lahir dan batinnya. Ya, demikian juga mengajarkan kedisiplinan, ada disiplin waktu, disiplin peraturan, kemudian ada disiplin profesional yaitu disiplin ilmu. Itu pun kita harus amalkan dalam kehidupan. Sholat subuh mengajarkan kedisiplinan waktu, dilakukan misalnya sebelum matahari itu terbit, maka ajaran disiplin waktu itu harus kita bawa kemana-mana. Oleh mahasiswa dibawa ke kelas kuliah, di kelas kita kuliah, oleh dosen mengajar juga mengajar sesuai waktunya, disiplin waktu. Karena subuh sholat mengajarkan seperti itu. Kalau nanti setelah zuhur mahasiswa ada kuliah, ya kuliah sesuai waktu, karena zuhur mengajarkan disiplin waktu. Nanti kalau ada kuliahnya sore jam 4 gitu ya, maka ajaran asar disiplin waktu harus diterapkan, juga disiplin waktu dan sebagainya. Ini kalau kita uraikan, sholat aktual sangat panjang. Jadi sholat ritual ditambah sholat aktual. Sholat aktual itu adalah mengaktualisasi atau mengamalkan ajaran sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajarkan kebersamaan jamaah dalam sholat ritual. Kebersamaan jamaah itu kita bawa kemana saja. Jamaah di masyarakat, jamaah di bidang ekonomi, jamaah di bidang kesehatan, ya, dan sebagainya. Saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kalau kebaikan-kebaikan itu semua diamalkan, itulah makna menegakkan sholat. Ya. Tapi ada orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat terus maling jalan, sholat terus menipu jalan, sholat terus memfitnah jalan, sholat terus makan uang rakyat jalan dan sebagainya. Ya, itu namanya tidak menegakkan sholat itu. Maka dikatakan Nabi ada yang sholat, tapi sebenarnya dia tidak sholat. Suatu saat seseorang sholat, Nabi melihat dan sahabat lain melihat. Kemudian setelah sholat Nabi katakan dia tidak sholat. Kemudian Nabi menjelaskan itu tadi. Dia memang rukuk sujud, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menggambarkan bahwa dia itu rukuk sujud. Ya, tidak mengamalkan ajaran sholat dalam kehidupan. Diajari disiplin, tidak bisa disiplin. Sholat mengajari kebersihan lahir batin, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa bersih lahir batin. Sholat mengajarkan jamaah, kebersamaan, kompak, gotong royong, ta'awun. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita konflik satu dengan yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari jamaah sekalian menegakkan sholat sebagai salah satu ciri orang yang bertakwa. Dan itulah khairul ummah, the best ummah, yaitu orang yang bertakwa. Ciri utama yuqimunas shalah, yaitu menegakkan salat. Demikian yang bisa sedikit saya sampaikan. Semoga menjadi tazkirah, peringatan kita semua untuk kita perbaiki kualitas amal salat kita sehingga betul-betul menegakkan salat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.